Gus Pambagio. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Halo, assalamualaikum. Halo, suara Anda kecil sekali, saya nggak dengar. Oke, gimana Pak Agus? Sudah dengar suara saya? Ya, ya. Oke, Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Pagi ini RDS FM membahas terkait dengan menimbang eh, pentingnya perda larangan LGBT karena di beberapa daerah, khususnya di Bandung, kemudian di Makassar, ini ada wacana untuk mengeluarkan perda terkait dengan larangan LGBT. Mengingat perkembangan aktivis LGBT di Indonesia ini semakin banyak. Kalau Pak Agus Pambagio sendiri melihatnya seperti apa, Pak Agus? Aduh, suara Anda tuh kecil sekali, hilang-hilang gitu, gimana? Oke, baik. Soal perda apa tadi hilang-hilang soalnya? Ya, halo Pak Agus, bisa dengar suara saya? Ya, ya sekarang udah. Oke, baik. Kita pagi ini membahas terkait dengan menimbang pentingnya perda larangan LGBT karena di beberapa daerah, khususnya seperti di Bandung, kemudian di Makassar, ini muncul wacana terkait dengan usulan adanya perda larangan LGBT begitu. Mengingat juga banyak aktivis LGBT di Indonesia ini yang semakin banyak begitu. Kalau Pak Agus sendiri sebagai pengamat kebijakan publik, bagaimana melihatnya Pak Agus? Ya, bagus-bagus saja. Sekarang saya mau tanya, apa bedanya LGBT sama korupsi? Sama-sama berdosanya kan? Oke. Sama-sama merugikan masyarakat tidak? Nah, sekarang intinya mau diaturnya seperti apa? Yang penting kan itu hak asasi mereka. Oke. Lalu kalau asal tidak dia mengganggu, menularkan penyakit itu, ya itu kan tidak menjadi masalah, terserah aja. Nah, mau diaturnya seperti apa? Saya belum tahu ngaturnya seperti apa. Larangan itu. Terus bagaimana kalau sudah ada perdanya, ngawasinya bagaimana? Kan LGBT itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Iya. Yang kelihatan yang lemah gemulai, gagah perkasa, atau yang tidak kelihatan kita tidak tahu. Itu bagaimana caranya mengawasinya? Itu saja. Artinya dengan adanya gerakan LGBT yang semakin masif ini, memang dilihat perlu ya Indonesia ada perda terkait dengan larangan LGBT itu sendiri, Pak Agus. Ya, saya katakan tadi, perlu atau tidak, perlu kalau kita bisa kan begini, membuat peraturan itu mudah sekali. Yang sulit itu menjalankan dan menegakkan hukumnya. Oke. Nah, perda ini mau seperti apa? Oke. Kemudian kemarin juga banyak yang kemudian mengkritisi dengan usulan adanya perda larangan karena nanti dinilai itu akan ada tindakan intoleran, kemudian mengganggu hak asasi manusia begitu dan sebagainya. Kalau Pak Agus melihatnya? Ya, itu menurut saya itu hak pribadi masing-masing. Negara tidak perlu ikut campur. Lalu bagaimana pencegahannya? Nah, itu lebih penting. Karena sejauh mereka tidak merusak, misalnya mengganggu orang untuk menjadi follower dia, menjadi LGBT, ya itu kan bagaimana melarangnya? Terus kalau dilarang perdanya seperti apa? Saya pengen tahu aja bagaimana nyusun pelarangan supaya ini hak privat soalnya. Oke. Lalu bagaimana ininya pelarangan? Jadi kalau lihat itu ditangkap, nah ditangkapnya dasarnya apa? Kan kalau orang ditangkap harus dia karena dia merugikan orang lain. Dia merugikannya apa? Kan harus ada bukti bahwa dia mengganggu Anda misalnya, nyolek-nyolek, ngelirik ke depan mata, itu gimana? Nah, itu kan sulit. Jadi pokoknya bikin peraturan itu mudah, tapi menjalankannya sulit. Saya pengen tanya yang usul itu gimana cara jalaninnya? Untuk larangannya itu ya? Iya, karena itu kan hak privat. Lalu kalau dia sampai tertular, ya itu kan urusan masing-masing. Nah, sekarang mencegahnya seperti apa? Ya, tentu kita harus kita kan belajar agama dari TK sampai perguruan tinggi. Iya. Ya sudah. Itu kalau saya. Oke. Kalaupun mau dibuat silahkan, tetapi bagaimana penegakan hukumnya? Buat kan gampang. Buat peraturan itu mudah sekali. Ya, kalau menurut Pak Agus sendiri, dengan melihat perkembangan LGBT di Indonesia, aturan yang tepat untuk Indonesia terkait dengan LGBT ini seperti apa, Pak Agus? Nah, saya bukan legal drafter ya, dan saya bukan sarjana hukum. Jadi maksud saya, ya memang itu sudah meresahkan. Nah, tetapi mengaturnya seperti apa? Itu hak privat. Seperti mengatur Anda akan diatur main HP, bisa nggak? Oke. Gitu loh. Jadi sekarang ya kita harus melakukan pencegahannya. Kita kasih komunikasi ciri-cirinya seperti ini. Tapi kalau hasrat dia memang sudah dari lahir
misalnya sangat dekat dengan ibunya kalau dia laki-laki, kan bisa jadi LGBT. Ini kata psikolog, bukan kata saya. Kan? Lalu kalau dia semua saudaranya, misalnya perempuan, dia sendiri yang laki, lalu dia kemana-mana dengan saudara, dan itu kan juga bisa. Nah, lalu kita ngaturnya gimana? Saya bukan legal drafter dan juga bukan ahli hukum. Saya hanya kebijakan itu muncul setelah ada aturannya. Nah, itu yang saya tanyakan. Saya setuju, itu perlu, karena itu mengganggu. Tapi bagaimana menjudge-nya itu? Bisa-bisa kita di pencemaran nama baik gitu. Dan ini bisa dicap mengganggu hak asasi manusia, begitu Pak Agus ya? Iya dong. Makanya kita ya masing-masing orang tua misalnya ke anak-anaknya, karena itu sekali disentuh itu akan terus. Misalnya disodomi, ya kan, kalau laki-laki. Kalau perempuan sama saja dan dia akan nempel. Dan itu psikolog mengatakan itu sulit untuk dihilangkan. Nah, bagaimana cara mencegah itu? Tapi artinya ya kan, di Solo saya mendirikan Yayasan Kakak, mengurus anak-anak yang dilacurkan. Itu sulit sekali. Nah, kita mencegahnya ke sana. Ke asalnya. Karena itu hak asasi manusia, mau memperkosa mau apa, tapi kan itu secara agama tidak salah, berdosa iya. Lalu saya tanya, apa bedanya sama korupsi? Kan sama. Oke. Tapi kalau melihat kondisi hari ini, kalau menurut Pak Agus, pemerintah harus hadirkah dengan kondisi seperti ini mengatur LGBT dan sebagainya ini? Saya belum terbayang mengatur LGBT. Apa disediakan tempat seperti di Eropa, itu asal ada tandanya bendera warna-warni, stiker warna-warni, yaitu tempatnya. Di Inggris, di tempat saat saya menunggu anak saya kuliah, itu ada tempat sendiri, kafe-kafe khusus LGBT satu jalan. Mau gitu? Kan nggak bisa juga. Saya lagi buat peraturannya mudah, tetapi menjalankannya sulit karena ini hak asasi manusia. Artinya kalau hanya perda saja memang harus jelas begitu ya, perdanya seperti apa, bentuknya, pengaturannya seperti apa gitu. Itu gampang Mas, gampang bikinnya. Jalankannya gimana? Tadi saya katakan, apakah mau dibikin satu kafe di Manahan situ misalnya, khusus kafe LGBT, ya, atau kereta sendiri LGBT, atau kita naik angkot dan sebagainya. Tidak bisa gitu? Atau bagaimana? Itu hak asasi manusia, soalnya Anda sama aja melarang bagaimana mengatur pakai HP. Ya nggak bisa. Mau gimana? Kita concern soal itu, dan itu harus dicegah supaya tidak melebar. Nanti lama-lama kan ada nikah. Di Bali sudah bisa itu nikah, misalnya. Ya terus gimana? Lah ini manusia. Ya kan? Ngaturnya seperti apa? Jangan ini LGBT, terus kita ini. Lah, nggak bisa juga. Menyangkut HAM nanti ya. Ya cegahnya dari diri kita masing-masing. Orang tua pada anaknya melihat, karena sekarang punya anak perempuan, anak laki sama resikonya. Ya betul. Kalau mereka disodomi bagaimana? Kan sama tuh. Nah jadi ya sudah, kita anti-wanti saja. Kita kasih tahu kita ini. Tapi sekali lagi orang tua hanya 25%, sisanya ada di luar. Kota di Solo itu saya ngurusin anak-anak yang dilacurkan di Manahan itu setengah mati puluhan tahun. Ya kan? Siapa yang melacurkan? Ya orang-orang terdekatnya bisa. Artinya lebih ke personal begitu Pak ya? Sangat personal ini. Ini sangat personal LGBT itu. Ya kalau sudah tahu kita bahwa dia itu LGBT, entah bagaimana caranya, ya kita jauhi. Kalau anak kita tahu bergaul ini LGBT, tapi sekali lagi gejala LGBT itu sulit dideteksi, kecuali sudah kejadian. Betul. Ya. Oke, Pak Agus Pambagio, terakhir mungkin ada yang disampaikan kepada pendengar kita di Solo Raya dan sekitarnya terkait dengan hal ini. Ya berhati-hati saja ketika tahu calon kawan atau saudara atau apa yang itu, ya tidak usah bergaul dengan mereka. Kalau bergaul juga boleh, nggak ada larangan, bagaimana? Kita bisa jaga diri kan? Itu saja. Baik. Kan sekarang, hati-hati punya teman kalau badannya six pack, misalnya gitu. Itu pasti LGBT, kan begitu konotasinya di Jakarta ya, saya nggak tahu di Solo. Iya.
Jadi kalau cari pacar laki, anak perempuan cari pacar laki yang perutnya buncit saja, Hmm. itu pasti dia bukan LGBT. Kan jadi kesana-sana kan, jadi tidak. Jauh ya. Oke. Bagaimana merumuskan kebijakan, merumuskan peraturannya, perdanya itu LGBT? Saya nggak ada gambaran sama sekali. Gimana? Oh, itu tadi tidak boleh ke sini. Terus dia kemana? Supaya kita tidak tertular misalnya. Oke. Kan nggak bisa, itu pergaulan sehari-hari. Jadi kita protek sendiri. Jadi pemerintah lebih baik memberikan komunikasi yang baik. Gibran suruh memberikan komunikasi yang baik. Bagaimana menghindari hal itu? Oke. Baik. Bukan mengatur. Gitu. Artinya lebih ke personal, bagaimana kita terhindar dari itu gitu Pak Agus ya? Iya. Oke. Iya, kalau gitu misalnya petinggi Solo juga jangan punya temannya atau sahabat atau pacarnya LGBT kan. Harus gitu. Kalau enggak terus. Oke. Baik, Pak Agus Pambagio, terima kasih waktunya, pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.